berbagai hal. Ya, terkenal metode yang disampaikan oleh Socrates itu adalah metode debat diskusi, gitu ya. Tempat ini juga menjadi tempat Plato. Ya, Plato juga seorang filsuf yang melakukan dialog dan mengajarkan pikiran-pikiran filosofisnya kepada orang-orang yang datang. Jadi itu hanya sebagai tempat ya. Berdasarkan hal ini, inti dari penelitian akademik adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Sekarang budaya akademik. Budaya akademik ini sudah dibuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya. Seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Nah, itu sudah budaya akademik ya. Budaya akademik lebih cenderung diarahkan pada budaya kampus atau kampus culture yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan intelektual, tetapi juga kejujuran, kebenaran, dan pengabdian kepada kemanusiaan. Sehingga secara keseluruhan, budaya kampus adalah budaya dengan nilai-nilai karakter positif. Ya. Budaya ini seharusnya melekat dalam diri semua insan akademis perguruan tinggi, baik itu dosen, apakah itu karyawan atau mahasiswa, karena pada dasarnya budaya akademik juga merujuk pada cara hidup masyarakat ilmiah yang majemuk dan multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan objektivitas. Nah, terusnya, ciri-ciri perkembangan budaya akademik. Budaya akademik adalah budaya atau sikap hidup yang selalu mencari kebenaran ilmiah melalui kegiatan akademik dalam masyarakat akademik yang mengembangkan kebebasan berpikir. Ya, dapat ya. Keterbukaan, pikiran kritis, analitis, rasional dan objektif oleh warga masyarakat akademik. Jadi kita ini sudah masyarakat akademik gitu ya, yang meliputi perkembangannya ada 9 ini ya. Yang pertama, penghargaan terhadap pendapat orang lain secara objektif. Jadi kita menghargai orang sekalipun kita berbeda dengan kita. Yang kedua, pemikiran rasional dan kritis analitis dengan tanggung jawab moral. Yang ketiga, kebiasaan membaca, perpustakaan ada ya. Yang keempat, penambahan ilmu dan wawasan. Di sini ada 9 UKM. Ya, Demak, Semak itu 2, Pangkat 7 UKM gitu ya. Ya, terus itu bisa kalian menambah wawasan, ilmu tidak ada di bangku kuliah misalnya ya. Tadi sudah disampaikan oleh ketua 3, itu ada LPM, lembaga pers mahasiswa, language club, bina diri, FKKM, Najwa Sabab itu PIK ya, pusat informasi komunikasi. Apalagi pokoknya ada 7 UKM-nya gitu ya. Silakan situ bergabung dan menambah wawasan. Kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat. Di kita ada kepala biro penelitian dan kepala biro pengabdian masyarakat. Kepala biro penelitian itu Hendriyanti, ketuanya kalau itu Dr. Mahmud. Sekarang pengabdian masyarakat membuka pengajian-pengajian itu mahasiswa yang sana. Yang kelima, penulisan artikel, makalah, buku itu dimulai karena ada tugas-tugas gitu kan. Ya, makanya kata saya, dosen tidak pernah memberikan disuruh tugas terus. Ya, tapi yang mula-mula kita sajikan, tapi ternyata sampai ini terkesan. Saya ingin punya kajian itu sekali padanya 2 kali pernah masuk. Sekali saya pas dari tugas dari beliau yang saya sampaikan. Diskusi ilmiah, baik itu melalui di forum ya, di forum pengajaran kan, mungkin dengan saya nanti bersahabat misalnya itu selalu itu berdiskusi kan itu ya.
Lalu proses belajar mengajar, ya, dan manajemen perguruan tinggi yang baik, ya. Di karakteristik mahasiswa, karakter mahasiswa, ya. Bagi mahasiswa, kehidupan kampus merupakan kehidupan yang penuh dengan kegiatan akademik dan berbagai kegiatan non akademik. Ya, non akademik seperti silat tadi kan, saya menyandak kan. Nilai-nilai ideal budaya akademik memang menuntut mahasiswa untuk memiliki kebiasaan membaca, menulis, diskusi, aktif dalam perkuliahan serta di organisasi. Ya, baik organisasi kampus ataupun organisasi masyarakat. Ya, kalau saya sampai sekarang itu masih aktif di INU, Nahdlatul Ulama kan. Ya. Namun fakta di lapangan, kenyataannya itu ya, tidak semua mahasiswa mampu menjalani kehidupan dunia akademik yang sedemikian ideal. Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan akademik tetap menjadi pilihan pertama bagi mahasiswa untuk mencapai sebuah tujuan akhir dalam perkuliahan, yaitu lulus sebagai sarjana. Hanya saja dalam prosesnya beragam cara digunakan oleh para mahasiswa. Ada yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan kegiatan yang bermanfaat. Ada juga yang lebih memilih untuk fokus kuliah. Serta ada juga yang masih cenderung mengedepankan aspek kesenangan dalam dunia ilmiah kehidupan kampus. Beragam karakteristik mahasiswa yang menghiasi dunia kampus, termasuk juga dalam lingkup kita ini, Stairaha Muntai ini ada 3 prodi, itu prodi PAI, TBI dan Ahwal Syakhsiyah. Inilah sebagai wujud nyata bagaimana sebuah budaya akademik tercipta dalam sebuah lingkungan pendidikan. Menjadi mahasiswa dengan karakteristik yang mana pada dasarnya adalah sebuah pilihan, hanya terserah Anda memilih yang mana. Nah, ini ada tiga tipe mahasiswa. Ya, tipe mahasiswa di kampus. Ya, yang pertama itu ada yang mengatakan, satu itu mahasiswa aktivis. Ada orang juga menyebut mahasiswa pura-pura. Apa arti pura-pura itu? Kuliah rapat. Orang dulu sampai malam kuliah gitu ya, enggak kuliah rapat gitu ya. Dia maksudnya ini mahasiswa yang aktivis itu adalah mengikuti organisasi di kampus, memang hanya merupakan pilihan kedua. Jadi organisasi itu pilihan kedua sebenarnya. Setelah pilihan pertama, yaitu menjalankan perannya sebagai di kegiatan akademis kampus. Menjadi mahasiswa yang aktif di organisasi memang merupakan sebuah pilihan yang membutuhkan atensi ekstra dari setiap mahasiswa. Ketika seorang mahasiswa menyadari bahwa ia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih yang tidak bisa ia dapat pada saat berkuliah, maka ruang dalam organisasi akan menjadi sangat bermanfaat bagi mereka. Ya, bagi dirinya ya. Ya, jadi di kuliah kan ada, ternyata di universitas ada kan. Kadang-kadang mungkin language kita bisa lebih hebat daripada pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris biasanya. Ya, soalnya itu disitu praktik banyak kan. Kalau di kuliah bahasa Inggris kan banyak teori aja kan, misalnya kan itu kan. Ya, begitu juga kan misalnya mungkinnya seperti yang filsafat kan aja berpikir aja kan, tapi penerapannya banyak di organisasi nanti kan gitu ya. Bagaimana berpikir rasional. Ruang organisasi ini bisa menjadi wadah bagi pembentukan personal seorang mahasiswa aktivis. Selain itu juga dapat membantu menumbuh kembangkan kemampuan intelektualitas, afeksi, kinestetik, dan emosional seorang mahasiswa, serta mahasiswa dilatih untuk bisa memanajemen diri dengan baik. Praktek budaya akademik mahasiswa yang aktif di dunia organisasi kampus ini pada dasarnya merupakan suatu produk dari relasi antara habitus sebagai produk sejarah dan arena yang juga merupakan produk sejarah. Ini menurut Harker gitu ya. Apa itu produk sejarah? Kita Merdeka itu hasil mahasiswa ITB, Soekarno dan lain-lain kan, itu kan misalnya kan. Ada dulu namanya Malari 75 itu ya Pak. Malapetaka 15 Januari tahun 75 itu ya. Ya sampai tahun 1998 itu, Soeharto itu juga kita apa ya, itu produk sejarah dari mahasiswa kan yang oleh
Amin Rais ya kan itu kan. Ya, jadi mahasiswa ya yang dulu memang dulu sangat membutuhkan sekali mahasiswa kan itu ya. Nah, yang kedua, nah itu mahasiswa aktivis sebenarnya tadi ya. Ada yang kedua disebut mahasiswa study oriented atau orang menyebut mahasiswa kupu-kupu. Apa arti kupu-kupu? Kuliah pulang kan gitu kan. Jadi kita tahu urusan organisasi. Barangkali makna yang tersirat dari kalimat berkuliah adalah kesempatan dan berorganisasi adalah pilihan. Inilah yang dipegang teguh oleh mahasiswa jenis kupu-kupu ini. Intinya kuliah terus saya mengutamakan pendidikan pengajaran, penelitian tadi saja gitu ya, diutamakannya kan. Mereka cenderung tidak menaruh minat pada hal-hal lain di luar aktivitas belajar kuliah. Jadi selain mudah takon gitu ya. Tipe mahasiswa ini memang lebih memiliki idealisme tinggi sebagai seorang pelajar dibandingkan dengan pembelajar. Tipe mahasiswa ini juga sadar bahwa mahasiswa yang ideal adalah mahasiswa yang dapat memposisikan diri baik di kampus atau lingkungan sekitar. Dalam arti mahasiswa kritis ketika di kampus dan juga responsif terhadap lingkungan sekitar. Mereka menganggap bahwa orang-orang di luar tipe mereka sebagai seseorang yang cenderung mengabaikan urusan kuliah yang notabene-nya lebih bersifat wajib. Intinya punya kuliah wajib. Alhasil, mahasiswa jenis ini lebih memilih untuk menjalankan tugas sebagai mahasiswa, yaitu belajar dan mentaati peraturan yang ada. Mahasiswa yang ketiga, tipe yang ketiga, mahasiswa mediocre ya, atau disebut mahasiswa kunang-kunang. Ya, kunang-kunang padahal di sini kuliah nongkrong maksudnya ya. Kuliah nongkrong aja nggak kuliah ke mall, saya kuliah ke pinggir pantai misalnya kan gitu ya. Mahasiswa jenis ini bisa diungkapkan dengan istilah of middle quality. Ya. Dalam arti lain, performa atau citra mahasiswa yang cenderung biasa-biasa saja atau berada dalam kualitas menengah, intinya menengah aja. Di arena sebelumnya mereka sudah terbiasa tidak pernah juara kelas. Ya. Jika tidak berada di posisi tengah, bisa jadi berada di posisi dasar kelas. Ya. Harus mengalami remedi dalam ujian pun menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka ketika musim ujian tiba. Bagi mereka memperoleh nilai jelek tidak menjadi suatu masalah yang harus dibesar-besarkan. Belajar hanya sekadar belajar, sekolah hanya sekadar sekolah. Begitulah prinsip mahasiswa di tipe ketiga ini. Nah, terakhir penutup, ya, setiap orang memang mempunyai kecenderungan berbeda-beda dalam mempersepsi, mengapresiasi, dan melakukan aksi. Jadi terserah kalian itu ada punya pilihan masing-masing, tergantung latar belakang sejarahnya dan karakternya. Sejatinya mahasiswa sebagai agen, ya mahasiswa sebagai agen ya, agen perubahan. Paling kata mengubah diri sendiri kan. Sebagai agen tidak pernah bisa otonom dalam sebuah ranah. Nah, lalu di dalam belajar perguruan tinggi ini, mari kita hayati kata-kata filosofis Confucius. What I heard, I forget. Aku dengar, aku lupa. Ya. What I see, I remember. Aku lihat, aku ingat. What I do, I understand. Apa yang aku kerjakan, aku akan mengerti. Jadi kalau kuliah dengan dosen hanya mendengar saja selesai, itu bisa lupa, murid itu sudah lupa kan. Nah, lalu mungkin ini dari saya, budayakanlah aspek kehidupan di bawah ini. Ada 6 aspek yang saya sarankan. Pertama, aspek teologis. Apa itu aspek teologis? Aspek keberagamaan. Ya, Tuhan ya, percaya ke Tuhan ya. Artinya sesibuk apapun Anda di pramuka, sesibuk apapun Anda di minua, di organisasi, kalau sudah waktunya zuhur, salat kan gitu ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi sesibuk apapun itu penting, itu yang paling penting. Jadi makanya berminua alam berjalan kemana, begitu azan, sihat ini kita. Yang kedua, aspek fisiologis. Apa aspek fisiologis ini? Itu menghargai sesuatu ciptaan Allah. Ya. Ya, artinya ini dihargai kan gitu ya.
Dulu Pak Idham Halid yang pengasuh kita sini, almarhum Idham Halid, itu waktu di Darul Malim aku melihat langsung ada pembantu tuh hendak membuang sasapu buruk. Ingat ya. Ya. Jadi Pak Idham, apa anak-anak ada dibuang, jangan dibuang sedikit. Tuh kawan menyakui visi sedikit kan itu. Jadi kita artinya ini menghargai sesuatu dan memanfaatkannya kan gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan sesuatu ya, itu aspek visionis ya, fisik apa itu ya, menghargai orang lain termasuk visionis juga. Kalau guru behet itu mengatakan artinya tatkala kita berada di orang itu anggaplah diri kita itu paling hina. Jadi kita orang itu di dunia berjuta kan gitu kan seperti itulah ya. Termasuk kalau adik sini itu ucap kita tuh jadi sendiri lebih hina daripada orang, tapi itu tuh aja bisalah adik guru behet ya ucap gitu ya. Ini namanya aspek fisiologis ya. Jadi artinya jangan manfaatkanlah apa yang bisa dimanfaatkan. Kemajuan Jepang dulu imbah di bom Hiroshima dan Nagasaki, Sapako sedikit aja itu dimanfaatkannya. Akhirnya kan 20 tahun imbah di bom itu tahun 65 itu keluaran Honda segala Yamaha kan gitu ya, 20 tahun aja dia meneliti tentang benda-benda, memanfaatkan benda-benda yang kecil-kecil itu. Yang ketiga etis ya, etis apa? Etisnya akhlak, etika ya, berakhlaklah sesuai berkarakter lah, sesuai dengan ya innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq kata Nabi kan gitu ya. Aku diutusnya untuk menyempurnakan akhlak, jadi berakhlaklah sesuai dengan akhlak karakter Islami. Yang keempat estetis, keindahan. Wah ini indah gitu ya. Jadi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Yang kelima logis. Nah ini logis ya, logis ini ada harus apa maksudnya, logis ini berbicara yang rasional kan ya, benar dan rasional gitu ya, dan baik kan gitu kan. Sebenarnya adanya benar tapi kan baik gitu ya. Orang-orang ilmiah itu adanya benar tapi ada baik. Misalnya seseorang ini gendut gitu ya, benar kan gendut tapi kita gendut misalnya gitu kan, bisa marah gitu. Aku benar ya kan gitu. Jadi kata-kata yang benar itu belum tentu logis kan gitu. Maksudnya gitu ya. Yang keenam teleologis. Jadi beda dengan yang pertama. Kalau pertama teologis, yang keenam teleologis. Ada tujuan akhir. Ya. Kalau kita tujuan akhir ada tujuan untuk apa? Misalnya untuk apa? Misalnya ada tujuan akhir di dalam kehidupan kita. Ya habis. Ya inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi oleh Bapak Beranda Sadirullah Khalid MNPD tentang pengenalan budaya akademik, dan kami ucapkan terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Kami mintakan untuk 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Silakan angkat tangan, sebut nama, nomor peserta, kelompok dan jurusan. Silakan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Dari perempuannya 1 orang dan untuk laki-lakinya 1 orang. Baik, apakah ada? Ya, silakan. Ya, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, nomor peserta 04 dari kelompok A.
jurusan Pendidikan Agama Islam. Izin bertanya, untuk ciri-ciri perkembangan akademik tadi ada yang namanya objektif. Jadi saya kurang paham apa itu objektif. Terima kasih. Terima kasih ya. Objektif itu apa lawan daripada subjektif ya. Yang bilang ya. Jadi kalau objektif itu sifatnya umum, kalau subjektif itu dari kita kan gitu kan ya. Lalu kita distai ini kita lingkup yang paling ini aja ya pada saat awalnya. Distai ini kan mungkin ada yang datang dari Kalua kan gitu ya. Ada datang dari Merabai misalnya ada darah hampa gitu ya. Nah lalu di situ masing-masing mereka itu membawa budaya mereka ternyata apa? Itu apa yang budaya yang dia adakan pada diri itu namanya subjektif kan gitu ya. Kalau namanya objektif ya. Tapi tatkala bergabung di sini itu ada ya. Jadi makanya tadi di dalam pendahuluan tadi karena itu bahasa kan itu dia bahasa pertandingan bahasa juga. Makanya di dalam pendahuluan tadi juga saya sampaikan bahwasanya budaya itu dipelajari kan gitu kan. Jadi yang objektif itu ya umum kan itu kan. Ya. Kalau subjektif itu biasanya ada egois sendiri kan gitu kan. Nah oleh karena itu makanya mahasiswa